merupakan momen yang sangat ditunggu-tunggu oleh umat muslim. Karena saat itu bukan hanya tanda kemenangan umat setelah menjalani puasa 1 bulan, juga kesempatan untuk menjalin silaturahmi. Namun karena saat ini masih dalam suasana pandemi COVID-19, maka kita lebaran di rumah saja ya pemirsa. Bagi sebagian orang, lebaran juga sebagai kesempatan untuk bernostalgia dan mendapatkan berbagai macam kue yang disajikan oleh setiap rumah sebagai menu pelengkap di hari raya. Biasanya ada beragam jenis hidangan yang menjadi ciri khas saat lebaran tiba, mulai dari makanan ringan hingga berat. Bicara soal makanan ringan, berbagai jenis kue kering yang biasanya tak pernah ketinggalan terpampang saat lebaran. Misalnya kue nastar, putri salju, kue coklat, kue kacang, dan masih banyak lagi. Di daerah hulu sungai, pada umumnya dan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada khususnya, ada kue kering tradisional yang memiliki banyak penggemar. Namanya kue roko atau kue semprong. Walaupun tidak menjadi ciri khas kabupaten, namun kue roko merupakan salah satu kudapan jadul yang masih banyak diburu orang. Apalagi saat hari Lebaran Idul Fitri tiba, terbukti dengan meningkatnya omset penjualan kue berbahan beras ini. Setidaknya itu dialami pembuat sekaligus penjual kue roko, Email dari Desa Taniran Selatan, dan Magdalena warga Desa Bakarung, Kecamatan Angkinang. Awalnya melihat kawan, itu terpikir supaya kawan menambahi penghasilan di rumah. Awas tapi yang sudah berusaha merokok nih? Sekitar 10 tahunan ada sudah. Yang di bola pas hari bulan puasa menjelang lebaran aja kah, atau setiap hari-hari biasa boleh juga? Biasa kadang boleh juga, ada kawan lewat dan kios-kios yang berbungkus, tapi omsetnya kalau bulan Ramadan meningkat 2 kali lipat. Bahkan saat ditemui di rumahnya, Magdalena mengatakan omsetnya naik hingga 100% dari hari biasa. Dalam membuat kue semprong yang juga biasanya disebut kue roko itu, Magdalena dibantu oleh anak-anaknya. Sedangkan Email hanya seorang diri saja. Khusus pemesanan untuk lebaran, mereka sudah mengerjakan pembuatan kue roko sejak hari ke-10 bulan Ramadan. Dalam 1 liter beras, mereka mampu membuat hingga ratusan batang kue roko yang memiliki bentuk khas seperti silinder atau pipa itu. Jumlah tersebut dibuat dalam waktu sekitar 90 menit atau 1,5 jam. Setidaknya ada 5-8 liter beras mereka habiskan dalam 1 hari untuk membuat kue roko. Liter tuh sekitar sejam seperapat tuh paling cepat. Bisa sampai setengah 2 jam bisa juga. Dijualnya pian kayak apa tadi? Kalau Per liter. Dari pembuatan kue tersebut, jika bahan beras disediakan si pemesan kue, maka Magdalena maupun Email mendapat hasil uang 35.000 per 1 liter beras. Namun sebaliknya, jika si pemesan meminta Magdalena maupun Email yang sekaligus menyediakan beras, maka mereka berdua mendapat hasil uang 65.000 per liter tuh beras. Jadi tergantung pemesanannya mau menyediakan bahan sendiri atau tidak.
Hasil uang dari 2 cara pemesanan itu sudah termasuk modal dan untung yang mereka dapat. Pemesan yang mereka layani pun berasal dari masing-masing daerah. Bahkan ada pemesan dari luar kota dari Amuntai, Barabai, Kabupaten Balangan, dan Banjarmasin. Selain berbentuk silinder, Magdalena dan Email juga bisa membuat kue rokok berbentuk segitiga atau corong sesuai pesanan. Biasanya kue semprong atau kue rokok enak dinikmati setiap saat. Cemilan dengan tekstur renyah, ringan dengan rasa yang tidak terlalu manis, sehingga banyak disukai orang. Saking keasikan mengunyah cemilan ini, bisa-bisa kalap dan habis banyak. Ada ulun nah, ini kada besar manis, rapi. Selain kue ruko, ulun juga maulah akar pinang, kambang durian, atau jar orang tuh kambang goyang. Tapi kau juga kalau memesan udah ulun di Bakarong, Jalan Ahmad Yani, kilometer 5,9, Kecamatan Angkinang. Tak gunakan aja rumah Mama Fitri di Bakarong. Tim Liputan HSS TV melaporkan.